Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Kios Tias. Kode sahamnya IKBI, nama perusahaannya yaitu PT Zumi Indo Kabel Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya IKBI, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir perusahaan ini pernah menyentuh harga tertingginya di harga Rp314 per lembar, kemudian terendahnya berada di harga Rp194 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau investor semi retailnya sebulan lebih terakhir dari tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan perdagangan di Jumat hari ini tanggal 8 Juli 2022. Di periode ini apakah yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka menjual dalam jumlah besar atau membeli dalam jumlah besar atau netral seperti itu? Oke, langsung saja kita cek data transaksinya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya IKBI. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 02, 06 atau Juni sampai dengan 08 Juli 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Zumi Indo Kabel Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor semi retailnya itu melakukan aksi small distribusi. Jadi mereka mendistribusikan barang mereka ke investor retail dengan jumlah yang kecil seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, permohonan maaf saya kepada rekan-rekan investor yang ada di grup maupun yang menjadi subscriber saya, karena untuk beberapa hari belakangan ini saya jarang untuk memposting video terbaru yang video requestan karena ada beberapa kesibukan yang saya urus, yaitu mengurus perizinan dari perusahaan yang sedang saya dirikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Zumi Indo Kabel Tbk ini 8,6% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, karena saham scriptless yang dicetak masih sangat kecil, maka ini pertanda yang baik seperti itu. Nah, dari 8,6% saham yang dicetak dalam bentuk scriptless, kepemilikan investor besarnya di sini 0%. Tetapi kabar baiknya adalah kepemilikan investor semi retailnya di sini sangat besar. Karena kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 15,4%. Berarti sisanya itu sebesar 84,6% dimiliki oleh investor semi retailnya. Ya, bisa jadi ini underwriter-nya yang menguasai supply seperti itu. Dan kawan-kawannya. Nah, maka dari itu, jadi kesimpulannya, perusahaan ini masih sangat bagus untuk diinvestasikan karena saham yang dicetak dalam bentuk scriptless masih sangat kecil. Artinya, pendiri dari perusahaan ini masih sangat yakin dengan prospek dari perusahaannya ke depan. Karena kalau seandainya mereka sudah ragu, pendirinya sudah ragu dengan prospek bisnisnya,
maka pemilik perusahaan atau pendirinya pasti mencetak saham warkat mereka menjadi saham scriptless sampai 100% seperti itu. Agar ketika sewaktu-waktu mereka keluar atau ingin melepas seluruh kepemilikan mereka ke publik, itu mudah mereka lakukan melalui pasar reguler seperti itu. Kemudian yang kedua, karena kepemilikan investor retailnya kecil dan semi retailnya sangat besar, maka itu pertanda yang bagus, karena kalau barangnya semua ada di retail, itu pertandanya buruk. Karena retail seperti kita tahu, habis beli semuanya berdoa, berharap harganya naik. Ya, institusi pun atau semi retail pun sebagian juga ada yang seperti itu. Seperti itu ya, ada yang berdoa setelah beli, seperti itu. Mereka kadang-kadang juga mengalami kerugian seperti itu. Kecuali mereka berkolaborasi dengan supirnya seperti itu, atau menjadi supir seperti itu. Mungkin mereka akan mendapatkan kendali penuh atau mengatur penuh pergerakan harga saham dari perusahaan yang mereka kuasai suplainya seperti itu.